Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal khamru, hanya saja sesungguhnya tak tawar menawar, khamar yang memabukkan, sabu-sabu, ganja, morfin, segala yang buat kau mabuk macam tua, itu tak ada tawar menawar, hukumnya haram. Wal maisir wal ansab wal azlam, mengundi nasib, berjudi, ada di situ koror, maka seketer masuk bagian dari judi. Maka judi seketer itu hukumnya haram. Kalau dia haram, jauhi kata Allah. Kenapa dijauhi? Karena yang main seketer itu adalah setan. Oh iya. Rijisum min amalis syaitan, main judi itu seperti seketer, itu adalah najis. Siapa yang suka yang kotor-kotor najis adalah setan. Jauhi kamu kata Allah, supaya kamu menjadi la'allakum tuflihun, supaya engkau beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ayo Bapak Ibu, anak ustaz semua, kita aminkan doa di awal majelis ini. Allahumma faqihna bid-din, amin. Wa 'allimna ta'wil, amin. Wahdina ila siratikal mustaqim, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama yang hadir malam hari ini, ketua beserta imam dan segenap pengurus Masjid Al-Mukhlisin, dan juga tokoh masyarakat kita, nenek mama, pemerintah desa, semua orang-orang tua kita ini kita doakan asbab mereka semoga menjadi ladang pahala bagi kita anak-anaknya. Panjang umur mereka, taat dalam ketaatan kepada Allah, barokah kehidupan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat ta'zim kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dan seluruh jamaah yang berhadir, yang tak bisa Ustadz sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya malam ini ampun dosa kita, naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup bangga dan cukup terharu kita malam hari ini. Hadirnya generasi penerus bangsa terutama agama. Santri-santriati kita malam ini hadir. Protokolnya juga santriati, masih muda. Kelas berapa sekarang Ananda? Kelas 3 aliyah atau sanawiyah? Sanawiyah baru. Sudah pandai dan berani tampil di hadapan kita. Saya dengar suaranya tadi gemetaran, teringat saya waktu dulu belajar pun. Beliau grogi, wajar, karena masih kelas 3 sanawiyah. Adinda Ananda grogi gara-gara ustadznya ganteng atau memang suaranya gemetaran? Oh, kata di belakang karena ustadznya ganteng, kata dia. Jangan kalian macam-macam, saya sudah laku, udah 2 anak saya, ntar lagi 3, udah laku saya, jangan kalian macam-macam. Grogi tadi ya. Kalau nanti pegang mikrofon, itu teorinya, teori. Yang pertama itu atur napas. Sebelum pegang mikrofon, ini mikrofon ini ada hantunya nih Bapak Ibu. Asal sudah dipegang dia, ada semacam kena setrum. Makanya dibuat tertib acara begini pun dibaca bisa hilang ini, betul enggak? Itu apalagi ustadznya ganteng, payah nanti Bapak Ibu. Tapi kalau sampai nanti atur nafas oke, dan kemudian anggap saja jamaah ini macam ceregen kosong, bisa.
Bagaimana cara menganggap jamaah jerigen kosong? Jangan ditengok matanya, tapi ditengok dari atas matanya ke rambutnya. Maka kalau dia melotot pun tidak bilang bahanmu. Atau nanti dia tengok-tengok, dia buat kau grogi, tidak jadi grogi. Yang pertama ilmunya, atur nafas. Yang kedua, jangan tengok dan jangan pandang matanya. Paham kira-kira? Bisa dites ulang? Insya Allah besok-besok kalau peringatan begitulah caranya buatnya. Jangan kau grogi-grogi lagi. Apa sebab Bapak Ibu? Hari ini mereka berumur 15-16 tahun. Ada yang mungkin yang paling tua, paling di sini umur 17 tahun. Bisa Bapak Ibu bayangkan, anak-anak yang datang malam hari ini, mereka sudah buat sebuah yang luar biasa rebana. Mereka buat hadrahnya, dibacakan sholawatnya. Terbayanglah kita Bapak Ibu malam ini, 20 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan jua menjadi orang tua di desa Lubuk Siki ini. Betul Bapak Ibu? Betul. Maka jangan anggap sepele ini, masih kecil-kecil nampak begini. 20 tahun lagi umur mereka sudah 25, 26, 27. Sudah tua kalian besok. Kalau tambah 20 lagi Pak Ustaz, 35, 36, 37. Maka sebentarnya hidup ini Bapak Ibu, ada mereka hari ini, doakan sama Allah, semoga pondok pesantren Al-Barokah ya Pak namanya, Al-Mubarakah, payah kali menyebutnya, Al-Muqarrabah itu pas itu. Oh, pondok pesantren Tuan Muda saya tengok, belum pernah saya jumpa Tuan Muda itu. Di mana dia itu Bapak Ibu? Hadir malam ini? Enggak, kemana beliau? Pergi. Nanti titip salam dulu. Ada ustadz dari Medan pengen jumpa sama Tuan Muda. Gitu dulu sampaikan nanti. Berani enggak? Tuan Muda itu saya dengar-dengar alumni pesantren Mustafawiyah. Betul enggak? Bukan ya? Oh bukan. Nah, itulah makanya ditanya. Alumni pondok pesantren mana beliau? Oh Kuntu, yang di apa ya? Pantaslah bersama Ustadz Randi yang sekarang lagi viral itu saya tengok. Ustadz kalian tuh kan? Ya. Tuh, ini Ustadz kalian enggak? Ya. Nah, kalau sampai kalian Ustadz Randi, Ustadz kalian ini tahu Ustadz kalian, berarti kalian anggap Ustadz ini sesat. Nah, itu nanti. Asal tak mengajar sama kalian, takutnya dianggap sesat. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bersilaturahim. Ustadz doakan jadi alim, jadi ulama kalian besok insya Allah. Itu tak cukup amin saja. Belajar kalian baik-baik. Dengarkan? Tidak bisa hanya mengaminkan saja. Belajar kalian baik-baik. Sholat subuh tadi terlambat atau tidak? Yang terlambat terlambat, yang tak terlambat enggak terlambat. Kan begitu. Yang jubah hitam tuh sholat subuh jam berapa tadi? Serban hitam maksud Ustaz. Yang ganteng nih ya. Jam berapa sholat subuh tadi? Jam 6. Kalau main-main kalian di pondok pesantren Al-Muqarrabah ini, dekatnya Sungai Cupang tuh kan, direndam buaya kalian besok di situ. Jangan main-main kalian. Baik-baik kalian belajar, rajin-rajin, jangan seperti kata orang. Nanti kalau awalnya sudah salah, penyesalan tiada akhirnya. Apa sebab? Kesempatan ini anakku takkan terjadi dua kali. Ustadz yang ceramah ini, kalau bolehlah diundur waktu, pengen saya jadi kelas 1 sanawiyah balik lagi. Apa sebab? Saking kurangnya ilmu itu, ingin menuntut ilmu kembali. Apakah bisa diundur balik? Tidak bisa. Dia akan maju terus karena waktu ini tidak ada yang mundur. Manfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah. Bapak Ibu, sekarang jam 9:10. Ustadz berceramah ini sampai nanti jam 9:45. Seperempat jamnya itu nanti, kalau mungkin ada kuis, pertanyaan, insya Allah akan kita tunaikan amanah yang disampaikan oleh orang tua kita pengurus masjid.
Berapa amplopnya? Ada 4. Karena di klip nggak tahu saya berapa jumlahnya, saya terawang dulu. Kalau ada 2 lembar nih Pak, bisa kubuka ini, karena nanti yang dapat itu biar ramai dia. 1 amplop berapa lembar nih Pak? Ada 2, 3. Ada 3 ya. Nanti kalau dapat dia 1 ini, pandai-pandai kau berbagi sama kawanmu, ya. Insya Allah, mudah-mudahan barokah. Pertanyaan ini bisa di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Siapa yang dapat nanti itu yang berhak dapat hadiah. Caranya, kalau kau dapat jawabannya, jangan langsung jawab, nanti begaduh. Caranya kalau dapatmu jawabnya, tunjuk tangan atau angkat tangan dulu. Siapa paling cepat, baru nanti itu yang Ustadz tunjuk. Kalau benar, baru datang ke depan ambil duitnya. Ini hadiahnya 4 dari Ustadz tambah nanti 1. Kalau ada dari jamaah nih pengurus, kalau belum ada dari jamaah pengurus nih, bisa Ustadz tambah 2 lagi. Itu pun tak ada duitnya lagi tanda. Oh ada 1 lagi Ustadz tambah nanti. Ini 4 tambah 1 berarti 5 orang. Dengarnya aturan mainnya. Kalau nanti bisa jawab, jangan jawab langsung. Nanti ada kecemburuan sosial. Ustadz tak ingin ribut. Kalau dapat, angkat saja tangan. Yang pertama, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Pembuka acara yang dapat itu angkat tangan biar cair. Mana? Sini Bang, jangan kau takut. Takut pula dia. Iya, sama-sama kitanya ini. Tengok orang Medan pula kau nampaknya. Apa beragama? Orang Bojo, hampir samanya itu. Sini. Tidak apa-apa itu. Coba dulu. Pegang mic-nya. Gas. 12 awal. Iyalah, jadi kalau udah dapat, kenapa kau tunjuk tanganmu? Kan jelas tadi Ustadz sebut tuh, kalau dapat tunjuk tangan, baru Ustadz panggil ke depan. Kalau bagus, cair, kan begitu. Dapat nggak? Enggak ya? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Lebih baik jujur Bapak Ibu daripada tak sama sekali. Gak dapat dia maju dia Bapak Ibu. Naik kantin sini kawan ini. Gak dapat dia maju juga dia. Sekali lagi, 12 jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Makkah pada tahun Fil. Yang dapat angkat tangan. Mana? Kalau kau tunjuk orangnya yang lain, nanti Ustadz panggil yang memaksa menunjuk. Tidak yakin Ustadz, mohon maaf, tidak yakin Ustadz dia. Ragu Ustadz bro. Karena sedangkan yang sudah hampir berjenggot tak dapat, apalagi Anda nanti. Berani juga dia angkat tangan, mantap juga kalian. Adakah Bapak Ibu? Bukan Bapak Ibu, adakah anak-anak Ustadz? Tak ada, berarti aman hadiahnya, kan begitu? Maulid itu hanya sebatas itunya Bapak Ibu, mengenang sejarah. Akan ditanya orang besok, anak-anak Ustadz, tanggal berapa Nabi Muhammad itu dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Tanggal 12, nama bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa? Kalau nama tahunnya hijriahnya belum ada hijriah, karena Nabi baru lahir, betul tak? Maka kalau Masehinya 571 Masehi. Nama tahun waktu itu tahun gajah. Apa bahasa Arab gajah? Fil. Adakah dalam Quran surah Al-Fil? Yang hafal surah Al-Fil, angkat tangan. Sini Bang. Susah-susah mencairkan duit nih Bang.
Orang cerdas itu harus dihargai secepat mungkin. Baca surah Al-Fil. Tapi mantap buat ya. Kalau salah Ustaz potong pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Mantap juga bacaanmu ya. Sama-sama Bapak Ibu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillah. Cair. Nah, alhamdulillah. Salam Ustaz dulu. Mudah-mudahan jadi ulama besar kau besok. Amin. Cemana? Mau ke sana atau sini? Ke sana. Silakan. Kupikir mau gantikan Ustaz ceramah. Nah, tuh. Cair kan? Alhamdulillah. Lanjut. Siapa di antara anak Ustaz ini yang hafal terjemah dari surah Al-Fil? Angkat tangan. Aku, anak ini angkat tangan terus. Kasih dulu dia jajan. Hadiah dari Ustaz. Berani, luar biasa. Berani tampil ya? Allahu Akbar. Berani tampil? Sini. Luar biasa. Tapi udah Ustaz kasih duitnya, enggak apa-apa ya? Sini Pak. Letak dulu duitnya, baru pakai mic-nya. Coba baca dulu surah Al-Fil. Hafal enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Wallahul azim. Mantap ya, pantas kau angkat tanganmu tadi. 5.000 ya. Kan udah dapat abang tuh tadi. Enggak kau salah Ustaz lagi. Mentang-mentang udah cair main BG aja, salam dulu. Ganteng kali kamu. Enggak boleh dipegang tadi bahunya Bapak Ibu. Asal pegang dielakkannya saja. Alhamdulillah. Anak keberapa itu? Anak pertama dari bini. Cuma nanya, apalah salahnya? Cuma nanya. Hadir kakak bang, hadir kakak. Oh di rumahnya, nggak taunya dia itu. Yang jelas, alhamdulillah anak abang nih udah lepas satu kewajiban abang itu lagi ya, mengantarkan anak-anak paham agama. Alhamdulillah. Ada anak ustaz yang hafal terjemah surah Al-Fil. Mana? Terjemah surah Al-Fil, karena itu sejarah. Ada? Nanti sampai tafsirnya baru. Yang aliyah ada ini aliyah. Kelas 1 aliyah mana? Belum ya? Oh, enggak apa-apa. Belum ada ya. Ada 3 orang. Mana yang aliyah itu? Jangan-jangan makan tidur aja mereka. Ustaz tidak suka. Mana yang aliyah? Dan tanya. Perempuan. Oh ya. Perempuan 2, laki-laki 1. Yang mana orangnya? Aliyah ya bang? Aliyah. Apa bang terjemah dari surah Al-Fil? Oh, sempat besok jadi guru aku di Muqarrabah nih, hajat kalian buat dia. Menghafal aja Ustaz buat kalian besok. Kami dulu kalau sampai seperti itu tidak dapat, direndam guru itu direndamnya. Tak kau hafal katanya. Susah ayah oma cari duit belanja kita, jangan sia-siakan. Bersyukur kalian sama Allah, banyak selentingan seumur kalian pengen sekolah, tidak bisa sekolah karena tak ada
ada biaya. Betul enggak? Maka jangan kalian main-main. Biarpun cakap Ustaz ini kasar kalian dengar, nanti paham kalian itu. Untunglah seorang putih cakap begitu. Ustaz Randi takkan mau dia begitu itu. Anak-anak Ustaz nanti paling begitu dia. Sayang-sayangnya kalian. Doakanlah, mudah-mudahan Ustaz mengajar di situ besok. Biar hajat kalian berbuat. Amin katanya Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, siap. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Nama ibu Nabi Muhammad? Kakek Nabi Muhammad? Paman Nabi Muhammad? Salah satu putri Nabi Muhammad? Kalau lengkapnya, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Oke, yang dapat syair yang 2 itu angkat tangan. Oh, mau diangkatnya lagi ya bang? Jadi ulama besok ini anak abang nih. Orang ini ya, yang penting mentalnya dulu. Ayo, mana? Mana yang hafal? Mulai dari tadi Abdullah nama ayahnya sampai anak-anak Nabi ada 7 orang. Siapa yang hafal angkat tangan? Sini kak. Hafal kak? Oke, situ aja. Ustadz dengar dari sini. Di situ kak berdiri, berdirilah kak. Berdiri supaya dengar oma-oma itu. Karena kita yakin Bapak Ibu kalau dites belum tentu juga hafal, iya kan Pak? Coba anak Ustaz. Bernasab suku Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, tinggal 1, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Sekarang kita tes dulu ketua Masjid Al-Mukhlisin. Oh, apa suaranya nggak keluar Bapak Ibu? Serak-serak basah. Beginilah tantangan itu kan. Beliau tidak apa-apa tak dapat, tapi jangan sampai anak-anak kita lupa sejarah. Itu yang penting. Ananda tolong kasih sama kakak yang di belakang ya. Mohon izin ya. Itulah Bapak Ibu perkenalan sekilas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang akan terus bertanya, siapa nama Nabi kalian itu? Muhammad. Di mana dia dilahirkan? Di kota Makkah. Kapan Nabi Muhammad kalian itu lahir? Bertepatan tahun gajah. Masehinya 571 Masehi.
Apa yang bisa diambil pelajaran dari situ semua? Semua keturunannya pun harus dihafal. Paling tidak tahu kita istrinya siapa, ayah omaknya siapa, paling tidak anak-anaknya juga siapa. Sedikit itu pun juga paham kita silsilah Nabi, insya Allah membuktikan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, materi Maulid Nabi pertama. Rasulullah itu Bapak Ibu dalam hadisnya, ketika seseorang bertanya dan ada hadis itu menerangkan supaya kita paham siapakah orang yang paling baik terhadap keluarganya, maka dalam hadis itu Nabi sendiri yang menerangkan kepada kita yang terbaik memperlakukan istri, anak-anak dan keluarganya. Maka Nabi menyebut dalam hadis itu Rasulullah lah yang paling pandai, yang paling baik memperlakukan keluarganya, baik secara ucapan ataupun tingkah laku, gerak-gerik tindak tanduk. Tidak ada Bapak Ibu yang membandingi hebatnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk materi pertama. Ibu-ibu, apa kabar malam ini? Sehat? Boleh tidak Ustadz bertanya? Jawab jujur ya Bu. Bisa jawab jujur? Suami ibu mana dia lebih lembut ucapannya sama kawan-kawannya ketimbang sama ibu? Udah meninggal semua ini, tak ada jawabannya satupun. Masih hidup kalian Bu? Masih. Ustadz bertanya, mic-nya kencang ini, jelas nih pertanyaannya. Mana lebih lembut suami ibu ngomong sama ibu dibanding dengan kawan-kawannya? Pakai bahasa apa buat biar paham ibu-ibu ini ya? Mana lebih lembut suami ibu kalau ngomong sama kawan-kawannya atau sama ibu? Jawablah yang kompak. Sama? Tidak yakin saya Bapak Ibu, tak mungkin. Tengok keadaan gitu ya. Tengok nih Bapak Ibu, Rasulullah itu tercatat dalam sejarah salah satu akhlaknya yang sangat mulia. Di saat Rasulullah itu Bapak Ibu pulang berdakwah dan kemudian Nabi sedang keletihan, kecapean, begitu Rasulullah disambut Aisyah, kemudian Rasulullah itu berbaring sejenak karena letih capek. Apa panggilan Rasulullah kepada Aisyah? Tercatat juga dalam sejarah bahwa Rasulullah memanggil istrinya ini dengan panggilan kadang namanya dan kadang gelar yang menyenangkan hatinya. Apa namanya tadi? Aisyah. Nabi panggil ya Aisyah. Artinya kita pun orang beriman boleh memanggil pasangan dengan memanggil namanya. Boleh Bapak Ibu. Nggak enak rasanya Pak Ustadz. Boleh yang kedua panggil gelarnya. Yang penting gelar itu yang menyenangkan hati pasanganmu. Contoh, Rasulullah panggil Aisyah gara-gara Aisyah itu mukanya kemerah-merahan. Bahasa Arab kemerah-merahan adalah Humairah. Maka Nabi panggil Aisyah kadang-kadang ya Humairah. Orang Lubuk Siki dapat bini hitam pekat legam. Apa Bapak Ibu panggilannya? Ya Hajarul Aswad. Tidak mungkin, tersinggung dia, betul tak? Bapak yang dapat bini mohon maaf warna kulitnya hitam, jangan panggil Hajarul Aswad, tapi dipanggil dengan panggilan yang lembut pakai bahasa Arab, ya Sauda, wahai yang kulitnya hitam-hitam manis. Begitu Pak caranya. Kalau bini itu Ustadz warna kulitnya putih, kalau Aisyah kan putih kemerah-merahan Humairah.
Kalau nanti binimu mukanya putih, kulitnya putih, apa panggilannya? Ya bayda, wahai istriku yang kulitnya putih bersih. Begitu. Ini cerita bapak-bapak nih. Kalian kan belum ada bini kalian, betul tak? Kalian mendengar saja. Bagaimana Pak Ustadz kalau nanti bini itu salah kosmetik? Rupanya dipakainya skincare, bolang-bolang mukanya Pak Ustadz. Apa yang cocok panggilannya Bapak Ibu? Siapa yang dapat nih Ustadz kasih kalian hadiah? Coba. Kalau istrinya mukanya hitam, mohon maaf putih kemerah-merahan, ya Humairah. Kalau mukanya hitam, ya Sauda. Mukanya putih, ya Bayda. Kalau mukanya salah kosmetik, belang-belang, apa panggilannya? Apa panggilannya? Dapat hadiah ini. Kalian kan pandai bahasa Arab. Kalau mukanya belang-belang salah kosmetik, apa panggilannya? Allah Akbar, satu pun tak ada yang dapat. Kalau MC, apa panggilannya? Tidak tahu juga. Belum sampai ke sana pelajarannya ya. Biar Ustaz kasih tahu ya. Kalau mukanya kemerah-merahan, ya Humairah. Kalau mukanya hitam, ya Sauda. Kalau mukanya putih, ya Bayda. Kalau mukanya belang-belang salah kosmetik, panggilannya ya ampun. Begitu Bapak. Pasti ya kan? Itulah. Itu pun tidak dapat pun tadi. Itu tidak dapat percaya satu Bapak. Rupanya itu panggilannya ya ampun. Begitu. Nah, Rasulullah itu Bapak Ibu kebiasaannya dalam hadis itu, asal Rasulullah itu Bapak Ibu minum, mohon maaf Bapak Ibu perhatikan, asal Rasul minum, mohon maaf dari sebelah sini, maka setelah Rasul habis minum, Aisyah pun akan minum persis di mana tempat Rasul minum tadi pakai cangkir ini. Ini adalah adab menjaga kemesraan rumah tangga. Jangan kalian wes-wes dulu. Ini pemahaman ini orang dewasa ini. Kalian dengarkan saja baik-baik. Bapak Ibu orang Lubuk Siki, ada nggak yang satu gelas minum sekarang sama suami? Nggak ada lagi Pak Ustadz. Mau minum dia minum dari situ. Mau tak minum pun terserah dia lah. Rasulullah sama Aisyah, di mana Rasul minum pakai gelas, di mana Rasulullah mohon maaf tempelkan bibirnya saat minum, Aisyah ambil minum tadi, di situ juga dia tempelkan. Rupanya itu akan menimbulkan kemesraan dalam rumah tangga. Nanti gitu Bapak buat. Pak, gitu Bapak buat nanti. Ini kan cerita sunnah kita ini Bapak Ibu. Selama ini saja yang diulang-ulang balik. Coba nanti begitu. Nah, rupanya Rasul karena agak letih sedikit Bapak Ibu, rebah badan, agak letih capek. Aisyah pun juga berangkat ke dapur, diambilkan Aisyah lah minum segelas. Apa kebiasaannya mendekatkan paham dalam hadis itu, dalam riwayat itu? Yang mestinya Aisyah ingin memberikan Rasul itu teh manis, rupanya karena saking sedikit terburu-buru salah masuklah mestinya gula, yang masuk itu adalah garam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dibawa Aisyah yang dia yakin ini adalah rasanya manis, rupanya yang masuk adalah garam, tentu rasanya asin luar biasa. Begitu Rasul sudah melihat minuman di hadapannya, tersenyum Rasul, kemudian dia minum Bapak Ibu. Setelah Rasulullah minum, ada yang janggal. Apa yang janggal? Rasul habis minum biasanya kasih ke Aisyah, dan Aisyah pun kebiasaannya selalu meminta kalau Rasul lupa untuk memberikannya. Ketika ini Rasul tidak memberikan ke Aisyah, tapi Rasul membuat agak dekat dengan dia tahan, dia tak berikan kepada Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa tidak kau berikan minum itu untukku? Kata Rasul, ini minuman ternikmat, maka aku ingin habiskan sendiri saja. Apa
iya ya Rasul? Iya kata Rasul, diminum Nabi lagi. Tinggal sedikit lagi Aisyah berkata, ya Rasulullah jangan gitu. Kebiasaan kita Rasul setiap minum habis itu saya minum. Untuk ini sudah mau habis dan Rasul kasih-kasih. Apa masalahnya ya Rasul? Kata Rasulullah, minuman ini sangat nikmat wahai Aisyah. Jarang-jarang kau buat minuman seperti ini. Tidak boleh banyak orang minum ini, apalagi engkau. Kata Aisyah, jangan gitulah ya Rasul, aku pun pengen kali minum. Kalau engkau memaksa, inilah kata Rasulullah. Tinggal sedikit lagi airnya, begitu diminum Aisyah, langsung dalam riwayat itu muntah, muncrat, keluar yang diminum tadi. Apa sebab? Rupanya dari tadi Rasulullah minum bukan teh manis, yang dia minum adalah air garam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertanyaan Ustaz sama ibu-ibu Lubu Siki, kalau begitu ibu berbuat sama bapak, cemana dibuatnya kira-kira sama ibu? Paling sedikit, paling tidak tolak satu, kan begitu kira-kira. Dan kau pakai otakmu, kini capeknya aku manen, air garam pula kau kasih. Oh, begitulah umat Muhammad ini. Apakah Rasulullah marah Bapak Ibu? Demi Allah tidak. Apakah Rasulullah maki-maki Aisyah? Demi Allah tidak. Apakah Rasulullah itu menendang Aisyah? Apalagi tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, mungkin engkau juga di rumah ini letih, engkau capek. Saya yakin engkau tak sengaja masukkan garam, niatmu itu adalah gula. Maka kemudian yang ku minum tadi mudah-mudahan jadi obat. Apa kata Aisyah? Dah marah kau ya Rasul? Apain aku marah? Memandang wajahmu saja sudah hilang apa yang sudah terjadi, dan itu merupakan kehormatan bagiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama, kalau Rasulullah memperlakukan istrinya selembut itu, jelas-jelas bininya salah, Nabi tak marah. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Coba bandingkan dengan kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Kalau Bapak ini duduk sama kawan-kawannya di kedai kopi, lembut kali omongannya sama kawan-kawannya. Tapi asal pulang ke rumahnya, kasarnya luar biasa. Orang seperti ini Pak, ini bukan tipe umat Muhammad ini. Kalau sama orang dia lembut, itu sudah semestinya. Tapi kalau sama keluarganya dia kasar, itulah yang perlu kita kaji dalam Maulid Nabi malam hari ini. Bapak-bapak, didengarkan baik-baik, tugas kita ini berat luar biasa. Ibu yang menyiapkan jas saya malam ini kira-kira saya atau istri saya? Mana tahu ibu, saya berangkat dari rumah, ya kan? Kalau nanti baju ini sudah jorok, yang mencuci saya atau istri saya? Istri. Kalau saya sakit besok, seakrab-akrabnya saya dengan Pak Zulkarnain, yang merawat saya besok istri saya atau Pak Zulkarnain? Saya cukup dekat juga dengan beberapa pejabat di Rokan Hulu. Na'udzubillah, setruk saya, yang merawat saya bini saya atau pejabat-pejabat Rokan Hulu? Bini, Bapak Ibu, bini. Cuman coba bandingkan kehidupan awak hari ini. Kalau sama orang di kedai kopi minum, awak traktir royal 200.000 sekali duduk, kadang-kadang tak pernahnya dia hitung-hitung. Tapi kalau ngasih duit belanja sama bini 100.000 dia kasih, pekan ke pekan ditanyanya bolak-balik. Ada nggak begitu ibu-ibu? Dengar itu Pak, ada kata mereka, ada begitu kelakuan kita ini. Sama kawan di kedai kopi, apalagi baru panen, pesan bang, pesan. Yang bayar siapa nanti bang? Biar aku saja, baru panen ini. Anda enak bang, udah 300.000 tuh. Macam tak ada pergaulan kau. Kalau kami bahasa Medannya begitulah bang. Kantongin duitmu itu, duit ini aja kata dia. 300.000 sekali duduk, tidak pernah dia hitung-hitungan. Pulang ke rumah 100.000 dikasih ke bini, sepekan ditanyanya bolak-balik. Mana duit kemarin kata dia?
Suami-suami model seperti itu, besok kalau dia sakit, apakah ibu rawat atau ibu tenggelamkan ke Sungai Rokan? Oh, tak berani orang ni Pak. Bapak tengok mereka langsung cium nyalinya. Cobalah begitu dibilang. Ibu, oh ibu, kalau ibu dapat suami politnya minta ampun, perhitungan luar biasa, cakapnya kasar, sikit-sikit marah, sama janda kampung sebelah, lembutnya minta ampun, sama ibu kasar kali. Besok kalau kena gula dia, ibu rawat atau ibu campakkan ke Sungai Rokan? Dengarlah lembutnya hati mereka ini Pak. Betapapun awak suami ini kasar sama mereka, betapapun awak perhitungan kadang duit sama mereka, tapi kalau sakit suami tidak jadi cerita bohong. Banyak istri suaminya waktu sehat kasar, saat sakit tetap dia rawat. Betul Bapak Ibu? Betul apa tidak? Cuman ku ajari kalian malam ini karena maulid. Suamimu yang kasar saat sehat, suamimu yang pelit perhitungan saat sehat, tengok ke sini biar ku ajari kalian caranya. Nanti kalau sakit dia, biasanya kan tak berdaya itu, stroke, ya kan? Nanti kan ibu yang menyuapkan buburnya, betul enggak? Cara menyuapkannya pakai sendok. Caranya Pak Ustadz, sendok ke mulutnya, baru ibu sambil baca doa. Doanya cemana Pak Ustadz? Ya Allah, suamiku ini jauh lebih parah penyakitnya dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah stroke ringan, pekan semalam sudah datang malaikat maut. Suamiku ini sudah stroke parah, kok nak kau jemput-jemput. Doanya itu, janganlah kau doakan aku mati, kata dia. Masukkan bubur tadi ke mulutnya sambil ibu bilang kalau ibu orang Medan, makan. Gara-gara waktu sehat kau dulu memang luar biasa, omonganmu kasar kali, politnya kau minta ampun. Gara-gara makan aja kerjamu, makanya kau kena gula, mati, rasakan. Masukkan sendok itu sekalian separuh. Ini akhlak Nabi berumah tangga ini Pak. Jangan mentang-mentang awak berdalil hari ini, asyik baru 2-3 kali mengaji, apa kata dia di rumahnya? Dibodoh-bodohinya bininya. Kalianlah itu. Apa kata dia? Dalam Quran deh ada disampaikan itu. Lirrijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin untuk para wanita. Aku ini deh di rumah nih, raja, aku nih raja. Apa perintahku jangan kalian bantah. A kataku A, B kataku B. Jangan kalian macam-macam di rumah nih ya. Kutanyalah sama bapak baik-baik. Kalau bapak raja, bini bapak itu siapa itu bapak? Jawabnya, bini bapak adalah ratunya. Semakin kau baiki dia, semakin terhormat dan berharga kehidupannya. Semakin kau telantarkan dia, kasar kau sama dia, tengok besok pakaian sholat Jumatmu pun tak disetrikanya Bapak Ibu. Betul tak ibu-ibu? Maka bapak-bapak baik-baik awak sama bini. Jangan sama bini orang awak baik kali, sama bini kasar kali. Terbalik itu Pak. Tidak apa-apa sama bini orang kasar awak sikit. Asal ditanyanya, Pak mau kemana? Jangan kau tanya-tanya. Aku ini jelas mau ke kebun. Apa kau? Kalau sama bini orang. Begitu Bapak Ibu. Karena kalau melambai-lambai nanti payah dia. Pak RT, ada Pak RT sini. Pak RT mau kemana? Kata bini tetangga sebelah. Alhamdulillah mau mancing. Ikut nggak? Nah, itu tahu payah Pak. Kemana-mana piginya itu. Contohnya begitu. Tapi kalau ngomong sama bininya, abang mau kemana? Jangan kau urus-urus. Nanti malam pulang juga nyawa balik itu. Asik menanya aja. Capek awak di rumah nih, muka aja ku tengok. Semak kali ku tengok. Makanya tiga aku mancing dulu. Kasar betul kita sama bini kita. Padahal bapak ibu yang dimuliakan Allah, sehebat-hebatnya pun kita malam hari ini, sesukses-suksesnya kita malam hari ini, yang pertama mungkin itu doa dari orang-orang tua kita, insya Allah.
tapi yang mendukung suami biar sukses. Doa orang tua tetap akan dia panjatkan kepada Allah, tapi kesuksesan suami dicatat baik-baik tergantung bagaimana dia memperlakukan istrinya. Betul nggak Bu? Jangan bapak kasar-kasar sama bini, karena jauhnya lebih panjang umur mereka dari awak. Lebih cepat nyawa biasanya sakit stroke dari mereka. Besok kalau awas stroke, kasar awas sama mereka, maka besok dia masukkan sendok bubur separuh ke kerongkongan awak, mati su'ul khotimah. Jangan kasar-kasar bapak sama bini lagi ya. Ibu tunjuk tangan dulu yang sering kena tampar, ada? Ibu yang tiap hari kena omel aja, ndak ada yang cocok sama dia. Supaya aku nampakkan akhlak Nabi itu sama Aisyah. Aisyah jelas salah, kata Nabi, ndak marah aku, katanya. Ini jelas-jelas kawan yang terlambat pulang balik poin, malah ibu yang kena marah. Betul ndak? Pulang dia dari kedai itu jam 2 menjelang pagi, hampir subuh baru pulang. Sekali ketok pintu, gak dibuka, ndak ada orang di rumah nih, kata dia. Jangankan baca salam lagi, ndak ada salam-salam. Ditendang-tendangnya pintu itu. Hei, udah tidur kau, kata dia. Udah jam berapa ini bang? Tidurlah jam segini. Alah, memang tidur aja kerjamu, kata dia. Memang jam tidur itu bang. Begitu dia masuk, apa makanan? Mana ada orang bang makan jam segini lagi, makan sahur lah. Memang tak benar kau nih, kata dia. Pak, jelas-jelas bapak yang terlambat pulang, tapi bapak sering tidak mengakui kesalahan bapak, malah bapak zolimi istri bapak. Balik poin, dia yang terus kita salah-salahkan. Apakah itu perlakuan zolim? Jelas zolim, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tolong ibu angkat tangan dulu yang sering diperlakukan suaminya kasar-kasar kali, biar kubela kalian. Angkat tangan dulu. Nggak ada bu, aman-aman yang semua. Nggak ada di sini semenjak berlaki dia kena tampar. Ada nggak? Kalau kasar-kasar begitu, itu bukan ajaran Rasulullah. Awak kan mengaji maulid malam ini. Maka kemudian kalau kasar-kasar sama bini, jangankan awak sakit, waktu sehat pun nanti dia sholat hajat. Ya Allah, udah parah kali kawan ini. Nggak bisa diajak kompromi lagi. Asik ku tengok entah apa-apa mainannya lagi. Pulang setiap malam jam 2, jam 3. Iya kalau dia pulang ke rumah sholat tahajud. Begitu pulang, mohon maaf, mulutnya bau minuman. Begitu tidur, jangankan wudhu, baca doa pun tak. Macam kerbau saja lah kawanku ini. Ya Allah, kalau memang tak ada perubahan sama lakiku ini lagi, cepat-cepatlah kau jemput dia ya Allah. Udah payah kali ini gak bisa diatur kawan ini lagi. Ingat Pak, doa istri sama suami cepat juga kabulnya. Ya kan Bu? Cuman karena ibu baik hati, takkan ibu doakan begitu. Gini, kalau ibu nanti pulang suamimu jam 1:30, 2:30 subuh, biasanya ibu marah atau ibu sabar saja? Marah. Yang suaminya terlambat pulang jam segitu, ngapain dia kira-kira di luar? Ibu jawab saja, mungkin dia main seketer. Betul enggak? Kok kalian pula bilang betul? Pandai kalian? Pandai juga kalian? Oh, kalau sempat tahu Ustaz main skater kalian, laporkan sama Pak Kiai kalian itu besok, tuan muda itu. Tangkap anak-anak yang main skater itu Pak Kiai. Itu tuh bilang besok. Jangan kalian main skater ya. Oh enggak pandai? Kok bisa kalian tadi? Benar, kok gitu? Nampak kalian? Oh gitu. Ini kita kaji skater dulu ya. Rupanya suami ibu terlambat pulang gara-gara begadang main skater. Pertanyaan Ustaz, ada nggak orang Lubuk Sikini yang main skater lakinya? Ada apa tak ada? Ada. Pertanyaan Ustaz mudah sajanya. Apakah hukum main skater halal apa haram? Ada yang main skater? Ada. Hadir gak dia malam ini? Sebelah mana duduknya? Oh, tidak berani kalian ya.
Sambung dulu ayat ini anak ustadz yang soleh-soleh nih. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Sambung. Ini masalah ini. Dah yakin aku lupa. Ustaz tadi udah tua kayak gini masih hafal. Masa kau muda kayak gitu hafal lupa? Udah lupa. Tapi ingat dulu kan? Ada di Quran yang Ustaz baca tadi. Itu berarti sama Quran kita itu. Oh, samanya Quran kita. Oh, Tuhanku, melawan aja nanti dari tadi loh Pak. Aku kasih hadiah nanti. Sambung loh kalau dapat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum. Apa sambungnya? Kalau dapat ujungnya yang sedikit lagi cair langsung malam. Ingat lagi kah? Kalau salah kau kasih duit Ustaz ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal khamru, hanya saja sesungguhnya tak tawar-menawar, khamar yang memabukkan, sabu-sabu, ganja, morfin, segala yang buat kau mabuk macam tua, itu tak ada tawar-menawar, hukumnya haram. Wal maisir wal ansab wal azlam, mengundi nasib, berjudi, ada di situ koror, maka seketer masuk bagian dari judi. Maka judi seketer itu hukumnya haram. Kalau dia haram, jauhi kata Allah. Kenapa dijauhi? Karena yang main seketer itu adalah Oh iya. Rijsum min amali syaitan, main judi itu seperti seketer, itu adalah najis. Siapa yang suka yang kotor-kotor najis adalah setan. Jauhi kamu kata Allah supaya kamu menjadi la'allakum tuflihun, supaya engkau beruntung. Itu ujung ayatnya. Kutanya dulu kita semua yang hadir ini, mana bapak ibu lebih besar dosa orang yang main seketer atau yang jual chip? Mana ibu-ibu lebih besar dosa yang main seketer daripada yang jual chip? Tahu juga ibu-ibu seketer ini kan? Main game online, main judi. Mana lebih besar dosa yang main seketer daripada yang menjual chip? Kata ibu, jual chip. Dalilnya, yang menjual chip memfasilitasi, yang main seketer dia pakai handphone sendiri. Kalau saya sebagai ustaz na'udzubillah main seketer, maka yang saya pakai handphone saya beli chipnya pakai duit saya. Saya berdosa, yang jual chip juga berdosa. Tapi apakah malam ini hanya saya yang membeli chip? Tidak. Berapa orang malam ini transaksi beli chip? Maka semua dosa malam itu yang main seketer. Yang panen dosanya adalah penjual chipnya. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Kau bilang alhamdulillah. Na'udzubillah. Mana lebih besar dosa yang penjual chip dibandingkan yang menyediakan cok sambung? Jangan pura-pura nggak tahu ibu-ibu nih. Mana lebih besar dosa orang penjual chip daripada yang menyediakan cok sambung? Cok sambung. Dalilnya akal, ya kan? Datang ustaz bawa handphone, saya beli chip. Baru saya mau main seketer, tiba-tiba handphone lobet. Jadi nggak saya main seketer? Tidak. Tapi kata yang punya kedai, Pak Ustadz mau kemana? Mau ambil charger ke rumah, handphone ku lobet. Mau ngapain Pak Ustadz? Main seketer. Ngapain Pak Ustadz jauh-jauh? Ini chargernya, ini colokannya. Begitu saya cok, hidup handphone saya. Main seketer saya berdosa.
jual chip berdosa. Apakah sama dosanya? Demi Allah tidak. Yang memfasilitasi itu jauh berlipat ganda dosanya. Penjual chip berdosa, lebih besar lagi yang menyediakan cok sambung. Wahai orang-orang yang menyediakan cok sambung untuk main skater, taubat kalian cepat, karena besok kalian akan digoreng di api neraka. Bagaimana panasnya handphone mereka main chip di dunia ini, berlipat ganda neraka jahanam membakar kalian besok. Takbir. Ada mie keluar ini. Betul, ada mie keluar. Udah dengarlah mereka itu. Kalau nggak sadar juga penting udah dibuat maulid Nabi. Yang penting kan peringatan ya Pak. Udah wa ingatkan. Nggak yakin aku itu Pak Ustaz Rangkuti. Mana mungkin pula awalnya dia akan cok sambung dapat dosa. Besok kalau sudah mati Pak, ketahuannya itu reuni kita di padang mahsyar besok. Yakinnya Bapak ceramah saya ini. Insya Allah. Kenapa kalian ribut anak-anak? Berebut apa kalian di situ? Aqua. Anak-anak Ustaz, jangan bersuara. Kalau mau kalian minum Aqua itu semua minumlah. Ustaz dah adanya ini minumlah. Tapi jangan ribut ya nak. Bisa ya? Jangan ribut. Bentar lagi ini udah jam 9 kurang itu. Udah kasih dispensasi ini Bapak Ibu. Nih akhlak Nabi ini. Rasulullah itu Bapak Ibu, beginilah kehidupan rumah tangganya. Sangat lembut dia kepada pasangannya. Umpan baliknya, kenapakah Rasulullah lembut kepada Aisyah? Karena didikan Rasul berhasil, maka Aisyah pun berlaku lemah lembut kepada suaminya. Sekarang tugas ibu, pengenkah ibu melihat anak-anak kita seperti malam hari ini? Mengaji pandai, solawatan pandai, peluang mereka jadi anak soleh solehah besar kemungkinan. Pertanyaan Ustaz, pengenkah ayah oma anak cucu kita menjadi para alim, para ulama? Pengen. Siapapun di antara kita ini pengen luar biasa. Amalannya mudah tapi agak sulit sedikit. Apa caranya? Ibu-ibu, kalau suamimu hari ini cari rezeki, tidak dia tengok mengenai halal haram, maka ibu punya tugas satu. Apa itu? Tugas ibu, tolong ingatkan suami masing-masing, jangan sampai dia membawa duit haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram ke rumah ibu. Itu tugas ibu karena kita maulid Nabi. Kalau dia bawa duit seketer itu 200.000 ke rumah, ibu tanya, duit apa ini bang? Alhamdulillah, menang aku main seketer tadi katanya. Kutanyalah ibu baik-baik, apakah ibu terima duit itu atau ibu kasih balik sama suami? Ini dah pertaruhannya maulid ini. Kalau ibu istri soleha, pasti ibu ingatkan dia, bang, jangan bawa duit haram ke rumah ini. Anak-anak kita masih kecil, mereka belum tahu apa-apa. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, ayyuma lahmin nabata minal haram pannaru auladi. Orang yang dibesarkan dari vitamin haram, sepotong daging haram masuk ke tubuh, neraka jahanam lebih utama tempat kembalinya. Jangan salahkan anakmu kalau nakal, jangan salahkan anakmu kalau tak mau ngaji, karena mungkin di badannya banyak barang-barang haram. Apa tugas ibu tadi? Tugas ibu ingatkan suami masing-masing, jangan sampai dia bawa duit seketer, duit menipu orang ke rumah karena nanti menjadi darah daging. Ini adalah bagian dari mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, aku ini kayaknya tidak bisa Pak Ustaz mengingatkan lakiku. Jadi macam mana? Kalau istri soleha, dia ingatkanlah. Kalau istrinya yang salah, takkan dia ingatkan. Apa kata dia? Abang, di samping rumah ini mereka main skater juga. Mereka dapat tiap malam 1 juta. Abang main skater juga. Abang cuma dapat 200.000. Belajarlah abang sama dia. Bagaimana ilmunya kok dia bisa dapat banyak, abang kok sedikit. Kalau ada bapak dapat bini model seperti ini Pak, itu tidak usah dipertahankan. Apa sebab? Resikonya besok bapak yang akan menanggung di neraka jahanam,
karena bini yang tak mengingatkan bapak. Di dunia dia dukung bapak melakukan maksiat, di akhirat besok bapak yang korban, dia menyelamatkan dirinya. Kalau dapat bini celako, cepat bapak ibu kalau bisa tukar tambahkan, jangan pakai lagi, itu bahaya itu bapak. Tak bisa itu bapak ibu. Kalau sampai didukungnya bapak, main skater didukungnya, beninja sawit orang malam dia ngutip rondolannya, segala sesuatu cara mencari rezeki jelas-jelas haram, didukung bini bapak-bapak. Demi Allah, jangan bapak perturutkan, jangan bapak pakai lagi, karena resiko besok bapak akan bertanggungjawabkan, itu panjang urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak pun lagi ini pandai-pandailah pak, kasihanlah nengok anak-anak bini awak di rumah, sesusah-susahnya cari rezeki. Jangan bawa ke rumah rezeki yang haram, jangan bawa ke rumah makanan haram. Prinsip orang Medan, biarlah makan daun singkong rebus, yang penting awak dapatkan cara halal, daripada makan ikan makan daging tiap hari tapi yang awak dapatkan hasil menipu orang. Tidak ada berkahnya itu bapak ibu yang dimuliakan Allah. Bapak ibu, ini sudah jam 9, jam 10 pas, 1 jam lebih juga saya ceramah nih menengok kalian ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama lengkap Ustadz yang ceramah ini? Angkat tangan. Oh kau MC dapat nah, tapi oh iya juga ya kan. Siapa nama Ustadznya? Jangan kau tengok ini. Ayo. Coba sekali lagi. Tuh. Alhamdulillah salah. Dibilangnya namaku ibu-ibu Ustadz Johar Rangkuti. Oh Tuhanku, berubah namaku malam ini. Salah. Ada yang betul? Oh, ada di belakang. Ibu-ibunya itu. Kakak-kakak masih? Ya, ayo kak. Siapa nama Ustadz? Joni Rangkuti SKM. Benarlah kakak itu Joni bukan Joha. Lupa kan? Untung kau baca di sini, adanya namaku di sini kau buat tadi. Oh lupa, biasa itu. Nanti kalau mau kau ingat balik undang ke Mukorowah ya, ke ceramah di situ besok. Ini kak saya titip sama MC. Bisa? Kalau dipotongnya pajaknya nanti, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Anak kakak ini, MC ini. Oh bukan, yang ngaji tadi. Sampaikan sama kakak itu nanti. Nampak orangnya? Nampak. Ini tolong sampaikan amanah ini. Pertanyaan terakhir. Siapakah pertama kali yang menemukan ilmu kedokteran orang Islam? Salah. Ayo, sekali lagi. Siapakah anak-anak Ustaz penemu ilmu kedokteran pertama kali orang Islam? Ayo bang. Siapa? Ibnu Sina. Akhirnya berhasil juga bang. Sini. Betul itu, jangan kau takut. Gayanya aja kayak gini nih. Kalau di rumah macam kucing baru kena siram air juga aja ini. Ini aja yang garang kau tengok. Alhamdulillah. Siapa namanya? Nama tadi bukan nama. Kalau nama tadi. Siapa namanya tadi? Ibnu Sina. Itulah bapak ibu pertama kali penemu ilmu kedokteran. Jadi jangan tadi bapak ibu pikir orang-orang luar Islam itu penemunya. Enggak, orang Islamnya penemu ilmu kedokteran. Kalau menemukan pesawat pertama kali, kata beliau B.J. Habibie. Kalau penemu lampu listrik, bola lampu, siapa? Jangan kau bilang ayahmu, mana mungkin dia itu? Enggak tahu. Ayahku katanya boleh kalau jangan kau bilang ayahmu, tidak bisa itu. Ibnu Sina. Nah, besok mudah-mudahan panjang umurmu, nanti engkau jadi anak soleh, mudah-mudahan besok. Mudah-mudahan saya doakan 4 binimu. Amin. Semangat kali kalian mendoakannya kan. Dia aja nggak dengar dia itu bapak ibu. Yang penting
menjadi anak soleh solehah besok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, inilah maulid kita dulu malam hari ini. Karena Bapak Ibu bagaimanapun kita hanya mengulang-ulang kaji. Masalah malam hari ini yang kita hadapi, belajarlah dari akhlak Rasulullah, baca sejarahnya pun bisa. Yang diceramahkan malam ini 1 dan 2. Mana yang 1 Pak Ustaz? Suami istri perlakukanlah dengan kelembutan. Yang kedua, jaga jangan sampai ke rumah masuk barang-barang yang haram. Barokah hidup, anak-anak besok menjadi orang-orang soleh solehah dan penghafal Al-Quran, membanggakan saat kita besok meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas segala penghormatan dan kesempatan ini. Tentu Bapak Ibu, penyampaian ini banyak kesalahan, kehilafan, kebodohan kami. Maafkan Bapak Ibu Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca istighfar sama-sama. Kita kirimkan suratul Fatihah dan kita aminkan doa-doa terbaik kita malam hari ini. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma wa akrimhuma kama rabbayana shaghira wa li asatidna wa li masyayikhna wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat aynama kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman aynama kanu bi rahmatika ya mujibud du'a'i sa'ilin. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mata was sihhata was salamata wal barakah waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabal rizqa minal halalan thayyiban mubarakan wasi'ah khususan li ahlina wa li ahli hadhil jamaah wa li ahli qaryati Lubuk Bendahara, Lubuk Sigi, Rokan Ampat Koto ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.